saya Novana Veronica Julenta Karet. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Saya mengajar mata kuliah dengan kompetisi bidang saya, Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional. Dengan mata kuliah tambahan, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, dan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Hukum Internasional adalah mata kuliah wajib di Fakultas Hukum bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 4. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini sebagai mata kuliah yang wajib untuk mereka ambil. Adapun capaian yang diinginkan dari mata kuliah Hukum Internasional, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum. Capaian yang berikutnya, kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan tentang ilmu hukum dan sistem hukum nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistematik. Dan diharapkan juga mahasiswa dalam berpikir yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran dalam menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus hukum. Itu tadi adalah pencapaian yang diinginkan dari prodi. Yang berikut, capaian mata kuliah mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam kemampuan berpikir kritis, analisis, dan membangun argumentasi. Mahasiswa mampu bernalar yuridis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum internasional dan mendiskusikannya secara komprehensif. Mahasiswa mampu untuk menunjukkan hasil kerjanya secara mandiri. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam memahami persoalan dalam bidang internasional dan dalam perkembangan kasus hukum internasional pada saat ini. Deskripsi mata kuliah Hukum Internasional membahas tentang sebuah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan konsep yang harus ditaati oleh negara-negara. Selain itu, mata kuliah ini yang mengetahui peran hukum internasional dalam hubungannya dengan masyarakat internasional, serta aplikasi hukum internasional dalam kasus-kasus dan persoalan-persoalan konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat internasional pada saat ini. Daftar pustaka yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Internasional ada buku Mokhtar Kusuma Atmaja tentang pengantar hukum internasional, Bormauna pengantar hukum internasional, Iwayan Patina tentang pengantar hukum internasional, Sevriana pengantar hukum internasional, Huala Adolf hukum penyelesaian sengketa internasional. Ada buku dari Starke terjemahan tentang pengantar hukum internasional, dan beberapa buku-buku pendukung lagi yang kami gunakan dalam mata kuliah Hukum Internasional. Media pembelajaran yang digunakan ada dokumen perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS, perang rubik penilaian dan kontrak penilaian, Zoom meeting, aplikasi apabila dibutuhkan, mungkin pada saat ada kesibukan, slide materi ajar, video rekaman pembelajaran, infocus, dan laptop yang digunakan sebagai media pembelajaran. Rencana pembelajaran yang digunakan selama 1 semester. Yang pertama, pada mahasiswa akan belajar tentang pengertian hukum internasional, bagaimana sejarah HI. Yang kedua, mahasiswa belajar tentang masyarakat internasional dan hukum internasional. Ketiga, mahasiswa akan belajar tentang sumber-sumber hukum internasional. Yang keempat, mahasiswa akan mempelajari sifat, hakikat, dan daya mengikat hukum internasional.
Pada pertemuan kelima, mahasiswa akan belajar tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Yang keenam, subjek hukum internasional. Yang ketujuh, hukum udara dan antariksa atau hukum udara ruang angkasa. Yang kedelapan, pengakuan dalam hukum internasional. Yang kesembilan, negara dan individu. Kesepuluh, yuridiksi negara. 11, mekanisme penyelesaian sengketa internasional. 12, pertanggungjawaban negara. Yang ke-13 adalah kedaulatan teritorial. Dan yang terakhir adalah suksesi negara. Bobot nilai untuk ujian tengah semester adalah 25%, untuk ujian akhir semester adalah 25%. Baik, berikut adalah cuplikan video saya mengajar hukum internasional pada semester 3 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Selamat pagi. Ya. Hari ini kita akan belajar hukum internasional. Ya, kita akan masuk kepada materi sumber hukum internasional. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang masyarakat internasional dan ada menyinggung sedikit, masih ingat kan Ibu ada kasih tahu tentang sumber hukum internasional? Itu dari mana? Ya. Dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Iya, dalam pasal 38 ICJ ya. Dalam pasal 38 ICJ, itu dibilangnya International Court of Justice ya. Itu adalah sumber hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional ini next ya. Kita belajar di sini mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami dan menyebutkan tentang berbagai sumber-sumber hukum internasional. Jadi bagaimana kalian diharapkan untuk bisa menyebutkan berbagai macam sumber hukum internasional yang seperti tadi dikatakan oleh teman kalian dari pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan berbagai sumber-sumber hukum internasional dalam kasus, terutama yang ada kaitannya dengan negara Indonesia. Ya, jadi ini kita mengucapkan pembelajaran. Next, sumber-sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 ICJ. Ada perjanjian internasional, ada kebiasaan internasional, ada prinsip-prinsip umum hukum ya, yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab atau dikenal dengan General Principle of Law ya. Nah, yang berikut putusan pengadilan dan doktrin atau payung hukum ya. Jadi yang ketiga dan keempat ini dianggap sebagai sumber hukum tambahan. Nah, next silakan. Daftar pustaka yang akan kita gunakan adalah dari Mukhtatus Smoatmadja, Burmauna, dengan Bayarudi, pengantar hukum internasional sebagai suatu karangan karangan Serviani. Kalian bisa mencari buku-buku ini, ya. Ini sebagai daftar pustaka untuk kalian bisa ke Gramedia untuk mencarinya. Next lagi. Nah ini tadi Ibu. Oke, kita masuk pertama. Perjanjian internasional, ya. Yang pertama, perjanjian internasional ini ya, dia dianggap sebagai sumber hukum yang paling utama dan terutama. Kelebihan perjanjian ini adalah sifatnya tertulis. Kalau hukum yang tidak tertulis, apa yang kalian ketahui? Hukum apa yang tidak tertulis? Hukum adat. Ya. Hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis. Kebiasaan juga bukan hukum yang dia tidak tertulis. Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional ya, bahwa perjanjian tersebut dia tunduk pada rezim hukum internasional ya. Nah, kalau dari contoh ini ada jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam kontrak ini ya, dalam perjanjian ini ya, dia ditulis perjanjian tersebut bahwa akan diselesaikan penyelesaian masalah jika terjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia
itu akan diselesaikan di pengadilan Malaysia, dan itu tidak termasuk ke dalam hukum internasional, tetapi dia termasuk ke dalam kontrak karena akan diselesaikan dengan hukum negara tersebut. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hukum perdata apa? Internasional, toh? Kan bagaimana kita melihat tadi bahwa dari hukum perdata internasional bahwa suatu penyelesaian itu akan diselesaikan dengan hukum nasional masing-masing. Sedangkan kalau hukum internasional, dia harus diselesaikan di mahkamah internasional. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa kontraknya itu dia diselesaikan di pengadilan Malaysia, makanya dia dibilang kontrak internasional, ya, bukan perjanjian. Tuh. Yang berikut, berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian dapat dibedakan menjadi bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Kalau bilateral itu berapa? Kerjasama antara berapa negara? Kalau bilateral? Dua. Kalau tiga. Ya. Oke, kalau kerjasama regional itu berarti kawasan Asia Tenggara, Asia Tenggara. Contohnya apa? ASEAN. Ya. Nah, berdasarkan kaidah hukum yang ditemukan, perjanjian dapat dibedakan menjadi ada dua, treaty contract, limiting treaty, ya. Nah, kalau treaty ini dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, ya, trilateral, regional, atau perjanjian yang sifatnya tertutup. Sampelnya seperti begini: perjanjian perbatasan atau perjanjian kerjasama dalam bidang perdagangan antara dua negara, ya, antara tiga negara. Itu contoh-contohnya. Terus tadi yang dalam bidang regional itu sifatnya tertutup, ya, jadi hanya mereka yang melakukan perjanjian itu lewat perundingan saja. Oke, next. Nah, ini tadi yang berikut ada lawmaking treaty. Lawmaking treaty ini adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip umum, prinsip hukum yang tidak hanya mengikat perjanjian saja, tetapi dia juga dapat mengikat pihak ketiga. Artinya mereka tidak ikut dalam perundingan tersebut, tetapi mereka bisa ikut terikat di dalam perjanjian itu. Contohnya Konvensi Jenewa, ya. Terus contohnya hukum laut internasional, konvensi hukum laut, ya. Contoh lagi, kalau pengaturan perjanjian internasional itu dari mana? Ada yang tahu? Ini Bu, konvensi ya. 1969. Iya, konvensi Wina 1969. Ya. Jadi konvensi Wina 1969 itu dia biarpun dia termasuk ke dalam lawmaking treaty. Jadi tidak pada perundingan, tetapi negara ikut dalam keikutsertaan perjanjian tersebut, pengaturan perjanjian tersebut. Oke, next. Nah, beberapa prinsip, ya, yang ada dalam hukum internasional. Tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui. Jadi ada penandatanganan, ada ratifikasi, ada pengaksesian, tetapi kalau mereka tidak menyetujui, ya tidak apa-apa, ya. Jadi mereka tidak terikat. Fakta unsur pandang, ya. Perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Jadi setiap mereka yang ikut dalam perjanjian tersebut, mereka terikat dalam perjanjian itu. Mau tidak mau ada hak dan kewajiban. Ya. Yang berikut ada fakta tertis dan non-sentosa, yaitu perjanjian yang tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan. Ya. Itu tidak apa. Nah, yang berikut, seluruh pasal dalam suatu perjanjian dia merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku. Maka isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk tidak meratifikasinya. Tadi contoh seperti hukum laut, ya. Jadi dia termasuk negara yang tidak meratifikasinya, tetapi mereka akan ikut dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada. Itu sudah jadi kebiasaan dan mereka akan ikut ke dalamnya. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Iya. itu mau bertanya, kapan perjanjian internasional akan berakhir? Oke, perjanjian internasional itu dia akan berakhir. Jadi dalam satu perjanjian internasional itu akan dituangkan apabila yang pertama, apabila yang diperjanjikan itu dia sudah punah atau sudah tidak ada, berarti itu dia sudah berakhir. Yang kedua, ya, misalnya dalam perjanjian itu mereka mengatakan isi perjanjian itu dalam 5 atau 10 tahun mungkin perjanjian ini sudah tidak berlaku, itu bisa. Itu tergantung dari perjanjian atau kesepakatan dari negara-negara yang melakukan perjanjian. Jadi tadi misalnya musnahnya perjanjian yang mereka janjikan. Oke, yang berikut ada pertanyaan? Ada yang Ya, apa hubungan hukum internasional dan hukum nasional? dengan hukum. Nasional. Oke, baik. Kalau dalam hukum internasional dengan hukum nasional, ya. Jadi kalau kita misalnya satu peraturan, ya, peraturan hukum internasional. Contoh tadi yang kalian bilang konvensi apa? Wina 1969, ya. Nah, kita bisa mengadopsi perjanjian konvensi Wina itu ke dalam meratifikasi ke dalam undang-undang kita. Makanya nanti ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itu mengatur tentang perjanjian internasional. Ya. Terus ada konvensi hukum laut (UNCLOS), ya. Itu diratifikasi menjadi undang-undang menjadi konvensi hukum laut internasional. Jadi undang-undang yang dinilai, pemerintah menilai bahwa peraturan tersebut itu bisa masuk ke dalam hukum nasional kita, ya, asalkan dia tidak, ya, dengan sekali lagi asalkan tidak merugikan negara kita dan tidak hierarki perundang-undangan. Artinya bahwa kita punya hierarki perundang-undangan, dia tidak menentang undang-undang yang paling tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, ya, sehingga itu dia diadopsi ke dalam peraturan atau hukum kita. Nah, makanya kalau kita lihat anggota DPR, ya, biasa mereka mau rancangan suatu peraturan itu biasa lama, ya, itu harus dicocokkan dulu, melihat keadaan dari negara kita, bagaimana ini sesuai atau tidak, itu harus diperhatikan. Jadi hukum internasional, ya, prinsip-prinsip hukum internasional biasa kita anut dan itu menjadi suatu kebiasaan juga. Nah, bagaimana tadi Ibu katakan bahwa satu perjanjian itu mau tidak mau kadang kita ambil dia punya pengaturan hukum itu menjadi hukum nasional kita karena dianggap bahwa oh ya ini sangat penting selama dia tidak bertentangan dengan HAM, ya, itu bisa untuk menjadi satu peraturan. Oke, nah, next, ini tadi undang-undang bagaimana dengan Indonesia? Ya, tadi sudah ada pertanyaan dari kawan kita. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis. Apa saja namanya? Mau treaty, dia mau konvensi, dia mau agreement, ya. Apa saja namanya perjanjian itu, dia tuh adalah perjanjian internasional. Kadang kita rasa beda nama nih, agreement, beda tidak ya dengan konvensi, ya, beda tidak dengan dia. Tapi itu semua nama-nama itu dia dibuat secara tertulis, toh MOU, ya, ada perjanjian. MOU kan dibuat secara tertulis, ini mengikat atau tidak, ya, gitu. Jadi apapun namanya, dia adalah perjanjian. Bisa antara negara dengan organisasi internasional juga bisa membuat perjanjian, ya, itu. Jadi negara dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional. Biasa kita dengar, oh ada MOU, ada kerjasama, ya. Nah, dengan negara lain, ada kerjasama di bidang pendidikan atau apa, ya. Itu adalah salah satu bentuk perjanjian internasional. Ada hak dan kewajiban. Tidak mungkin tidak ada hak dan kewajiban siapa yang mau bekerja sama. Tidak ada kesepakatan yang tertulis. Makanya perjanjian internasional ini dia biasanya paling utama dan lebih memiliki kelebihan karena dia tertulis. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang ini,
Jadi perjanjian yang diratifikasi dengan undang-undang adalah bisa kita lihat ini bagaimana ada masalah politik, perdamaian, kedaulatan, ya, HAM, lingkungan hidup, pembentukan kaedah baru, pinjaman, ya. Itu adalah perjanjian yang diratifikasi dengan undang-undang yang bisa kita ratifikasi ke dalam undang-undang negara kita. Jadi kalau kita dengar undang-undang tentang HAM, ya, itu dari mana? Dari situ ada deklarasi HAM. Jadi kalau kita dengar nanti di semester 5 kalian akan mempelajari sendiri tentang HAM. Pengaturan-pengaturan penjabaran-penjabarannya itu ada, ya, semua dari DUHA, yang deklarasi universal HAM. Jadi perjanjian yang dirasa bahwa memang sangat penting untuk negara Indonesia pasti akan diratifikasi. Ya. Kedaulatan, hak berdaulat negara. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini kan memiliki wilayah yang sangat luas. Ya. Wilayah, kalau kita bilang wilayah itu terdiri dari apa saja? Wilayah, daratan, iya. Sama apa? Satunya udara dan ruang angkasa. Kedaulatan. Setiap negara dia memiliki hak untuk berdaulat. Nanti kita akan belajar lagi mungkin di pertemuan setelah kita UTS tentang kedaulatan negara. Bagaimana kedaulatan negara ini sangat penting. Setiap negara dia pasti akan mempertahankan wilayah kedaulatannya. Tidak ada negara yang tidak mau mempertahankan wilayah kedaulatan negara. Apalagi negara Indonesia, negara yang sangat luas. Sehingga banyak pengaturan-pengaturan terkait dengan kedaulatan suatu wilayah atau kedaulatan negara Indonesia. Yang berikut ada HAM. HAM ini menjadi masalah yang sangat universal. Ya. Setiap negara dia wajib untuk menjunjung tinggi HAM. Dalam pengaturan perjanjian internasional juga ada nilai HAM. Ya. Bagaimana hak dan kewajiban. Makanya kalau kita lihat bahwa satu perjanjian itu dia harus ada nilai-nilai memenuhi hak dan kewajiban. Apakah nilai HAM ini sudah dihargai atau tidak? Itu semua akan dilihat lagi lebih banyak. Ya, ini. Masalah lingkungan hidup. Ya, sekarang masalah lingkungan hidup menjadi hal yang isu internasional. Bagaimana masalah lingkungan hidup ini sangat penting. Makanya perjanjian yang diratifikasi dengan undang-undang yang dirasa penting oleh negara Indonesia dalam hal ini. Bagaimana terkait perdamaian dan keamanan negara. Oke, next. Kita masuk kepada unsur-unsur kedua hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini kalau kita tahu dalam materi hukum, kebiasaan, ya, bagaimana kebiasaan internasional ini dia juga memiliki unsur faktual, artinya bahwa adanya praktik-praktik umum dari negara-negara yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi setiap negara itu dia memiliki kebiasaan masing-masing. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu dipakai secara berulang-ulang di negara dalam jangka waktu yang lama, itu yang dibilang ada unsur faktual. Ya, sedangkan unsur psikologis ini dia biasa agak sulit daripada faktual. Kalau faktual ini kita bisa lihat dia secara berulang-ulang. Ya. Bagaimana praktek dari negara itu kebiasaannya. Kalau psikologis ini tidak, dia harus menggali, mencari melihat mengapa mereka mempraktikkan kebiasaan tersebut. Yang berikut, ya, bila ada konflik antara hukum kebiasaan dengan treaty, ya, sepanjang hukum kebiasaan itu dia bukan berstatus just okay, maka dia diutamakan. Suatu treaty adalah void bila mana dia bertentangan dengan just okay. Apa itu just okay? Silakan. Next, kita akan lihat just okay, ya, atau is okay. Dia adalah asas-asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional.
sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Jadi ini adalah norma atau asas yang wajib dan tidak boleh dilanggar oleh negara manapun. Just audience, dia sudah menjadi norma. Dan dalam peraturan perjanjian ada nilai ini, ada norma just audience. Norma yang biasa dianggap sebagai just audience itu tadi ini pelarangan, genocide, pembajakan bajak laut itu tidak boleh, perbudakan, penyiksaan. Yang berikut, ya, just audience ini dapat secara langsung dia mengikat semua negara tanpa tidak ikut meratifikasi atau tidak ikut menandatanganinya juga, tapi dianggap bahwa negara itu dia mengakui norma just audience tersebut. Itu wajib. Kenapa ada maksud dari adanya just audience ini? Ini supaya ada ketertiban, ya, ada kedamaian. Makanya just audience ini dia sangat penting. Ya, baik. Karena sudah waktu, ada tugas individu buat kalian, ya, dengan bobot tugas ini 20%. Tugas ini akan kalian ukur minggu depan. Tadi kalian sudah belajar tentang sumber-sumber hukum internasional. Jadi kalian membuat makalah tentang perjanjian internasional. Tugas kalian adalah mencari tentang perjanjian internasional itu. Biasa banyak di internet kalian search, oh tugasnya ini, ada perjanjian antara kedua negara, kalian kaji dia, kapan dia berakhir, di situ ada tertuang atau tidak, kapan dia mulai berlaku, isinya menguntungkan negara mana, itu kalian kaji, ya, dalam bentuk makalah. Apabila terjadi sengketa, bagaimana penyelesaiannya, ya, bisa ya tugasnya? Bisa. Oke. Nah, baik, sekian kuliah kita di pagi hari ini menjelang siang. Terima kasih, selamat siang.